Baru saja sampai rumah, Raja langsung marah dan menghajar ayahnya itu dengan ikat pinggangnya, guys. Ayah berkata bahwasanya ibuku sudah mati, tapi ternyata ibuku masih hidup. Ayah berbohong. Murali pun mohon ampun kepada anaknya. Aku sengaja melakukan itu karena aku takut kehilanganmu. Namun mendengar itu, Raja justru berkata, jika itu yang ayah takutkan, maka detik ini juga aku akan meninggalkan ayah dan aku akan hidup bersama ibuku. Ucapan ayah itu sambil berlalu pergi meninggalkan Murali, guys. Di sisi lain ternyata Moni sudah didapati oleh keluarganya, guys. Ayah Moni mengira Latsmi ada sangkut pautnya di balik menghilangnya Moni selama ini. Ia juga mengungkit ketika dulu Latsmi minggat dari rumahnya untuk menikah bersama suaminya, guys. Walau Latsmi mengelak, tapi tentu saja alasan itu tidak mereka terima. Sedangkan kakak Moni malah mengancam Moni dengan menjambak rambut adik perempuannya itu. Ia berkata bahwasanya jika Moni minggat lagi dari rumah, maka ia akan menghabisi Latsmi. Kakak perempuannya juga ikut menghajar Moni ketika Latsmi mau menolong. Latsmi malah kena tampar juga, guys. Karena hal itu akhirnya Latsmi pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut. Ia tak tega melihat keponakannya terus-terusan dihajar. Namun ternyata polisi mengabaikannya. Latsmi pun menjadi geram. Ia kemudian mencaci polisi itu. Yang menggaji kalian itu masyarakat, tapi kalian lalai ketika masyarakat minta bantuan seperti aku. Mendengar perkataan itu, polisi itu pun marah, guys, dan ia pun menampar Latsmi. Tadi sangat tak diduga ternyata Raja ada di tempat itu dan ia pun langsung menyambut Latsmi yang hampir terjatuh. Raja tidak terima ibunya itu disakiti oleh polisi. Ia pun langsung turun tangan menghajar para polisi yang tadi menampar ibunya. Ruangan polisi itu pun langsung dibuat porak-poranda oleh Raja. Tak hanya itu, Raja juga menyuruh polisi itu agar meminta maaf kepada ibunya. Mendengar perkataan Raja itu, Latsmi pun terkejut, guys. Kukatakan sekali lagi, minta maaflah kepada ibuku. Jika kau masih mau nyawamu melekat di badanmu, cepat lakukan itu. Dan polisi itu pun akhirnya meminta maaf kepada Latsmi, guys. Kemudian Latsmi pun dibawa pergi oleh Raja dari kantor polisi itu. Ketika di jalan, Latsmi marah kepada Raja. Aku tidak sudi kau panggil ibu karena perangaimu sama dengan perangai mantan suamiku dulu. Raja pun hanya mendengarkan. Ia sengaja tidak mengatakan bahwasanya ia adalah anak Latsmi karena ia takut Latsmi tidak akan mempercayainya. Ia pun mengikuti Latsmi sampai rumahnya. Kemudian ia melihat potretnya ketika bayi dan dikalungi seperti layaknya orang yang sudah meninggal. Ketika ia menanyakan kepada Latsmi, Latsmi berkata, dia adalah anakku tapi sudah meninggal ketika masih kecil karena sakit kuning. Raja pun bertanya kembali dari mana Latsmi tahu jika anaknya itu meninggal. Latsmi pun menjawab bahwasanya suaminya lah yang memberitahu. Dan Raja pun berkata, sekarang beritahulah semua orang bahwasanya anakmu itu masih hidup. Anggaplah aku sebagai anakmu. Latsmi pun menolak dan mengunci si pria tampan itu di luar rumah. Para tetangga pun bertanya siapakah Raja. Raja pun menjawab bahwasanya ia adalah anak Latsmi, tapi Latsmi tidak terima. Anakku sudah mati sedari kecil. Pria itu hanya mengaku-ngaku agar bisa tinggal di tempat ini. Mendengar jawaban itu, Raja pun menjadi sedih, guys. Ia tak tahu bagaimana caranya membuktikan kepada Latsmi bahwasanya dia itu adalah anaknya. Bagaimanakah kelanjutan cerita serunya? Jangan lupa saksikan part selanjutnya hanya di Snack Video.